warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nur Auliasari. Saya dari kelas PAI 6C dan saya dalam kelompok Monstera. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari evaluasi pendidikan. Jadi, dalam suatu pendidikan pasti diperlukannya sebuah evaluasi. Nah, evaluasi sendiri itu apa sih? Di sini ada beberapa pengertian evaluasi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Sujono. Dalam Sujono ini dia menjelaskan evaluasi adalah sebuah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data-data kuantitatif. Yang kedua, menurut Staff Blim, evaluasi adalah proses menggambarkan, mendapatkan, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Sedangkan yang ketiga itu menurut Wharton and Sanders, evaluasi adalah proses mencari sesuatu yang berharga, baik berupa program, informasi, produksi, maupun alternatif prosedur. Nah, yang terakhir itu menurut Purwanto. Menurut Purwanto ini, evaluasi pendidikan adalah pemberian nilai terhadap kualitas tertentu dan proses merencanakan, mendapatkan, serta menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Bencak ketara tangan nih, bencak ketara tangan. Ya. Jadi pada dasarnya evaluasi itu apa sih? Evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk mendapatkan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat siswa perubahan dalam pribadi siswa tersebut. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa evaluasi itu apa? Evaluasi itu adalah memberikan suatu atau kegiatan yang terdiri dari pengukuran dan penilaian supaya dapat diambil suatu kesimpulan pada akhirnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ruhur, PAI 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi pendidikan dan fungsi evaluasi pendidikan. Tujuannya ada beberapa, yaitu untuk siswa, untuk guru, dan untuk sekolah. Untuk siswa yaitu untuk mengetahui apakah pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama ini memuaskan atau tidak. Untuk guru, untuk mengetahui metode yang telah digunakan apakah sesuai atau tidak. Kemudian untuk mengetahui apakah materi yang telah disampaikan sesuai atau tidak dengan murid. Yang selanjutnya yaitu untuk sekolah. Untuk sekolah yaitu adalah untuk mengetahui apakah kurikulum yang selama ini dilaksanakan apakah sudah berjalan atau belum. Kemudian untuk memperoleh penilaian dari tahun ke tahun agar menjadi pedoman sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran selama berlangsung. Nah, kemudian yaitu adalah fungsi evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah fungsi selektif, di mana adalah fungsi selektif ini memiliki fungsi apakah siswa tersebut berhak naik kelas atau tidak. Kemudian yaitu adalah fungsi diagnostik. Fungsi ini adalah untuk mendiagnosis antara kelebihan dan kekurangan siswa sehingga guru bisa menyelesaikan permasalahan dalam siswa tersebut. Kemudian yaitu adalah fungsi penempatan. Apakah siswa maksudnya gini. Fungsi penempatan adalah untuk menempatkan siswa yang pintar dengan pintar, untuk siswa yang agak pintar dengan agak pintar, kemudian yang untuk siswa yang kurang tetap ditempatkan dengan siswa yang kurang. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk memudahkan dalam pembelajaran saat berlangsung. Yang terakhir adalah untuk pengukuran keberhasilan, yaitu untuk apakah fungsi pendidikan sudah baik atau belum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Atun dari kelas PAI 6C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Untuk memperoleh atau mengetahui hasil pembelajaran dengan baik, maka diperlukan kita untuk memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip kontinuitas. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah kontinu, berkelanjutan, atau dapat dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui hasil dari peserta didik. Yang kedua adalah prinsip komprehensif. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah luas, menyeluruh, teliti, mencakup beberapa aspek, baik aspek kognitif, aspek afektif maupun psikomotorik. Yang ketiga adalah prinsip adil dan objektif. Ketika kita melakukan evaluasi pembelajaran, kita harus adil, tidak boleh pilih kasih. Dan kita harus bersikap objektif sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat adalah prinsip kooperatif. Ketika kita hendak melakukan evaluasi, diharapkan semua pihak ikut dalam proses evaluasi tersebut, ikut membantu, sehingga semua pihak akan merasa puas dengan hasil evaluasi. Yang terakhir atau kelima, yaitu adalah prinsip praktis, mudah digunakan baik bagi pendidik maupun peserta didik. Demikian prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Yunus dengan pokok bahasan ragam evaluasi. Pada prinsipnya, evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan berencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, ragamnya banyak sekali, mulai yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama, pretest dan posttest. Kegiatan pretest dilakukan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran dengan pemberian materi. Tujuannya untuk mengidentifikasi seberapa jauh pengetahuan siswa tentang materi yang akan diajarkan. Sedangkan post-test, kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru di akhir pembelajaran dalam pemberian materi, dengan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan siswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Yang kedua, evaluasi prasyarat. Evaluasi ini mirip dengan evaluasi pretest, tapi tujuannya yaitu berhubungan dengan materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Evaluasi yang dilakukan yaitu untuk mendiagnostik, untuk mengidentifikasi seberapa jauh siswa mengetahui bagian-bagian yang belum diketahui oleh siswa tersebut. Yaitu setelah melakukan penyajian satuan pembelajaran selesai dilakukan dalam pelajaran. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi ini mirip dengan evaluasi diagnostik. Hanya saja evaluasi ini rekayasa dari pengajaran remedial atau perbaikan. Yang kelima, evaluasi sumatif. Evaluasi ini biasanya dilakukan
di akhir semester. Evaluasi ini berkaitan dengan kenaikan kelas siswa, berhubungan dengan nilai akademik. Yang terakhir, nomor 6, EBTA atau evaluasi belajar tahap akhir dan evaluasi belajar tahap nasional. Kalau itu dahulu, kalau tempo yang lalu ujian nasional. Tapi untuk menteri atau ajaran yang baru ini, dengan menteri yang baru, ujian nasional sudah tidak dipakai. Yang jadi patokan yaitu evaluasi sumatif. Jadi sampai demikianlah ragam evaluasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terakhir adalah ragam evaluasi. Ragam evaluasi secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara objektif dan subjektif. Yang objektif ada 5. Yang pertama adalah berbentuk tes benar dan salah, jadi kita bisa langsung mengetahui apakah jawaban itu benar atau salah. Yang kedua adalah dengan tes pilihan ganda, itu juga pasti. Yang ketiga adalah tes pencocokan, itu dicocokkan antara kolom A dan kolom B, itu benar salahnya gitu. Yang keempat adalah tes isian, dan yang kelima adalah tes melengkapi. Tes isian dan melengkapi ini sebenarnya sama, yaitu mengisi titik-titik yang ada dalam sebuah kalimat. Akan tetapi yang membedakan adalah yang di tes melengkapi itu kalimatnya berdiri sendiri, bukan berupa cerita pendek. Kemudian yang kedua adalah secara subjektif. Subjektif adalah pengukuran yang tidak berdasarkan angka ataupun skor. Kalau tadi yang objektif itu berdasarkan angka atau skor. Contoh dari ini ragam evaluasi subjektif adalah isai. Jadi isai itu tidak bisa dipastikan ini benar atau salah berdasarkan skor, tapi secara subjektif gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat.